Ya, selamat sore kepada seluruh peserta webinar hukum. Bisa dengar suara saya seluruh peserta? Bisa, Bu Esther. Oke. Artinya yang nggak kedengaran, Bu Esther. Ya, webinar kita hari ini dengan judul Peran Pradi dalam mendukung terjaminnya perlindungan hukum dan hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan profesi advokat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya saya akan membacakan CV untuk kedua pembicara kita. Kepada pembicara pertama, Dr. Dani Sintara, SHMH. Ibu Temi Mare-Mare yang pertama. Yang pertama, Ibu Temi Mare-Mare yang pertama. Mohon maaf. Untuk pembicara yang pertama, Ibu Temi Mare-Mare, SHMH, lahir di Medan 23 November 1969, agama Kristen, profesi advokat dan mediator. Jabatan saat ini Wakil Sekretaris DPC Pradi Medan. Pendidikan formal S1 Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, jurusan Fakultas Hukum, S2 Universitas Sumatera Utara di Medan, jurusan Hukum Pidana. Untuk pendidikan non formal, pendidikan mediator tahun 2011, pendidikan kurator tahun 2017, pendidikan BIMTEK penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak tahun 2018. Adapun organisasi yang diikuti, Wakil Bendahara DPC AAI Medan tahun 2003 sampai 2007, Wakil Bendahara DPC Pradi Medan tahun 2007 sampai 2012, Wakil Sekretaris DPC Pradi Medan tahun 2012 sampai 2017, anggota Litbang DPP AAI tahun 2016 sampai 2020, dan Wakil Sekretaris DPC Pradi Medan 2017 sampai 2022. Kepada CV pembicara kedua kita, Bapak Dr. Dani Sintara, SHMH, lahir Tanjung Balai 21 Mei 1983. Alamat kantor Gedung Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Jalan Garuh 2, nomor 93. Adapun pendidikan formal, lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2005, lulusan program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010, lulusan program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Pekerjaan, dosen tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dosen luar biasa Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2020 sampai dengan sekarang. The Founding Law Office Sintara and Partners. Ya, kepada pembicara kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, kepada Bapak Satria Braja Harianjah, boleh memberikan sepatah dua patah katanya, Pak. Oh iya, makasih. Terima kasih Bu Esther. Kita nggak usah tegang-tegang kali ya kawan-kawan ya. Karena kita kolaborasi milenial. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat bakal calon Ketua DPC Pradi Medan, Rekanda Temi Mare-Mare, SHMH. Yang terhormat Abangda Dr. Dani Sintara, SHMH, bakal calon Sekretaris DPC Pradi Medan. Yang terhormat Abang dan Kakak sekaligus peserta webinar hukum pada sore hari ini yang kami muliakan dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Satria Braja Harianjah, SHMH, selaku Ketua Tim Pemenangan. Ya, ini kita nggak muluk-muluk, ini merupakan salah satu implementasi bentuk visi dan misi dari bakal calon Ketua DPC Pradi Medan, Temis Dani, untuk
menjadi sarana dan contoh bahwasanya nanti apabila Tuhan mengizinkan, Ketua Temis dan Abang Dasa Sekretaris apabila memimpin DPC Pradi untuk 5 tahun ke depan, 2022-2027, kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kami galakkan. Kenapa? Tanpa mengecilkan pengurusan yang lalu, kami merasa, mungkin yang lain-lain juga merasa kegiatan-kegiatan pembekalan atau pendidikan lanjutan yang seharusnya didapat oleh anggota Pradi DPC Serokan Medan, ini tentunya perlu continue dilaksanakan guna meningkatkan kualitas para anggota itu sendiri. Kita tahu hukum itu dinamis, maka perlu upgrade yang cepat sehingga teman-teman atau rekan-rekan advokat semua tidak ketinggalan dalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku advokat dan nggak malu-maluin lah dalam menjalankan aktivitasnya. Kenapa tema ini perlu ya? Kami berunding kepada seluruh tim karena di samping ada pengalaman pribadi dari Pak Sekretaris kita ya, pernah ditersangkakan dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat. Juga ini merupakan jeritan dari kawan-kawan rekan advokat ya. Kenapa kita sering dikriminalisasi, kenapa kita sering tidak dianggap dalam melaksanakan aktivitas kita pada proses penegakan hukum, proses pendampingan hukum, sehingga hal ini tentunya menjadi salah satu sumber pemicu kepada kami untuk memberikan pembekalan bahwasanya sebenarnya dalam lingkup pidana, perdata maupun perdata khusus, demikian halnya pidana khusus juga, apa sih yang menjadi hak dari seorang advokat, apa sih yang menjadi kewajiban dari seorang advokat, dan apakah yang menjadi batasan terkait dengan hak imunitas yang melekat bagi seluruh advokat yang ada di bawah naungan DPC Pradi Medan Jalan Serokan. Tentunya ini merupakan ilmu yang wajib kita miliki supaya kita tidak dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan kita sebagai advokat bisa tahu rambu-rambu apa yang menjadi batasan sehingga kawan-kawan semua, rekan-rekan semua bisa bertugas dengan lebih baik lagi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua webinar hukum yang dilaksanakan pada sore hari ini. Dan sebagai informasi, beberapa minggu ke depan kita juga akan melaksanakan webinar hukum gratis, yang mana pembicara-pembicaranya tentunya memiliki kompetensi yang layak guna terus mengkampanyekan. Tentunya yang pertama sebenarnya Temis Dani, saya nggak mau muluk-muluk ya, saya nggak mau munafik ya, tapi ini juga merupakan sarana untuk implementasi. Nanti kalau Temis Dani menang, ini akan kegiatan seperti ini akan sering kita lakukan. Itu saja saya kira. Terima kasih, salam hormat untuk kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Satria Braja Harianja. Dengan dibukanya tadi sepatutnya kata-kata dari Pak Satria Braja Harianja kepada pembicara kami, Ibu Temis Simare-Mare dan Pak Dani. Kita persilahkan, Bu. Silahkan. Terima kasih buat moderator Ibu Esther Tagaul. Selamat sore buat rekan-rekan semua yang hadir di acara webinar ini. Selamat datang, selamat bergabung di webinar kita yang judulnya adalah Peran Pradi dalam mendukung terjaminnya perlindungan hukum dan hak imunitas bagi advokat dalam menjalankan profesi advokat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ya, selamat sore buat semuanya. Semangat sore. Semangat sore. Oke, Kakak Kan Ketua. nggak ngantuk nih. Selamat sore, Semangat Ibu sore, luar ya. biasa. Tapi, Sore. ya, kita nggak usah terlalu kayak ini ya, kayak di kampus, ya. Jangan terlalu gini, nggak usah, ya. Mau sambil minum juga boleh kayak gini. Ya, tidak perlu kaku-kaku, ya. Tim kita ini, grup kita ini adalah grup yang enak ya. Maksudnya nggak usah terlalu harus ada hierarki senior, junior, tapi ya tetap dijaga kesopanan, dijaga etika, ya. Oke, jadi yang mau kita bahas ini sebenarnya di dalam prakteknya ya, dalam prakteknya. Masalah di lapangan ini, yang paling penting di lapangan ya, bagaimana di lapangan kita. Nanti kalau secara teori itu Pak Sekretaris nanti yang banyak memaparkannya ya, secara teori. Namun prakteknya itu juga harus buka mata, buka telinga, mendengarkan pengalaman dari Bapak Sekretaris ya. Itu sangat menarik. Apalagi Bapak Sekretaris pernah jadi tersangka nih. Begitu lugunya wajah sekretaris kita ini dibawa pula jadi tersangka ya kan. Nah, nanti kita melihat dan mendengarkan ya secara langsung. Kenapa bisa jadi tersangka? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Jadi di dalam prakteknya saya mau mengatakan memang di kepengurusan kemarin kita kurang sosialisasi kita. Ya, kurang sosialisasi kita. Jadi apabila nanti kita menang, apabila ya tim kita sudah berkomitmen nanti setelah pelantikan kita akan bersosialisasi misalnya ke Polda, Polresta, ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ke Kajati, itu sangat signifikan. Kita harus memberikan waktu untuk bersosialisasi. Karena kita merasa undang-undang kita dengan mereka itu ya sama-sama kita ini kan aparat hukum, penegak hukum. Oke, walaupun kita tidak digaji negara, tapi kan wibawanya harus sama. Jadi bagaimana kita menjaga agar wibawa kita itu sama dengan aparat hukum lain? Ya, kita harus sosialisasi juga. Bagaimana orang mau sayang sama kita? Bagaimana orang mau sayang sama kita atau memperhatikan kita kalau mereka tidak mengenal kita? Cocok kawan-kawan? Luar biasa, Bu. Cocok? Cocok, Kakak Ketua. Cocok ya. Jadi kita harus berkenalan. Seperti Cocok. seperti orang yang ini, anak-anak muda sekarang mencewek dulu kan? Betul nggak? Kan harus mencewek dulu kan? Gimana kalau nggak mencewek mau nikah? Tiba-tiba nikah. Wah, nanti di dalam itu bisa berantem. Jadi perlu pendekatan. Jadi karena kita ahli hukum ini semuanya, ya pendekatannya melalui audiensi, ya audiensi. Kalau perlu nanti kita buat MOU ya. Jadi bagaimana tatanan apabila seorang advokat dipanggil atau dilaporkan oleh klien, bisa juga sesama kita melaporkan. Ya, banyak juga. Saya juga pernah melihat berkas-berkas perkara di bagian Dewan Kehormatan. Jadi kadang-kadang saya
ada juga rasa mirisnya yang melihat laporan-laporan tersebut bukan dari klien atau lawan dari kliennya aja yang membuat laporan. Sesama advokat juga ada melaporkan. Jadi kadang-kadang saya melihat, wah ini semua teman ini. Yang melapor ini teman, yang dilaporkan teman. Ya, jadi bagaimanalah perasaan kita, perasaan yang ya, terutama saya bacain berkasnya. Pelapornya si A, teman saya. Terlapornya si B, teman saya. Profesinya sama-sama advokat. Ya. Jadi bagaimana nih? Kita minimalisir nanti. Jadi ini sebenarnya pemahaman, diberikan pemahaman kalau bisa sesama advokat tidak usahlah melapor. Ya. Kalau bisa diminimalisir masalah-masalah antar advokat. Kita aja udah capek kita, atau sudah banyak ngurusin perkara-perkara dari klien. Kita mau ngurusin perkara sesama advokat lagi. Ya. Jadi mengurusin perkara sesama advokat ini kan tidak menghasilkan duit. Ya kan? Tidak menghasilkan duit. Jadi yang kita urus itu ya perkara dari klien kita aja. Jadi sebaiknya masalah melapor itu kita hindari. Oke. Namun apabila itu terjadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya. Jadi ada undang-undang mengatakan ada hak imunitas bagi advokat. Ya, ada hak imunitas. Sebelum laporan itu naik, kita mengharapkan pihak kepolisian harus memanggil melalui Dewan Kehormatan. Kita kan punya Dewan Kehormatan, ada kode etik. Jadi kalau kita mau dihormati oleh aparat hukum lain, kitalah yang berbenah diri. Bagaimana kita agar dihormati aparat hukum lain. Jadi jangan kita banyak kali menuntut, wah ini polisi ini kok suka-sukanya aja nih. Kita harus bercermin. Kalau perlu kita beli cermin yang panjang itu ya, yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bercermin kita. Kenapa sewenang-wenang pihak kepolisian kepada advokat ini? Why? Ya kan? Why? Kita buat di kaca itu besar-besar. Why? Ya? Kenapa? Berarti ada sebab. Nah, kita harus mencari penyebabnya. Kenapa? Ya. Jadi saya sudah mengatakan tadi, kita perlu tanda kutip ya, kita perlu mencewek. Biar kita ini nggak ngantuk, saya buat kata-kata kita perlu mencewek dengan aparat hukum lain. Ya, mencewek. Ya. Jadi kalau mencewek itu kan senyum-senyum, ya, ceria, semangat. Nah, kalau nggak mencewek gimana? Hanya satu pihak aja yang senang. Ya. Jadi kita perlu membuat MOU atau sosialisasi ke aparat yang lain. Nah, itu akan kita laksanakan setelah kita nanti terpilih dan dilantik. Untuk kedepannya nanti kita diskusikan, kita sharing-sharingkan dengan tim, segala sesuatu nanti mengenai kegiatan di DPC Pradi Medan akan kita sharingkan dengan tim dan pengurus yang lain. Dan pengurus-pengurus yang akan datang, saya jamin nanti yang masuk itu 75% adalah kaum milenial. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang milenial. Ya. Jadi saya melihat yang milenial ini sangat energik, pintar-pintar. Ya, tentunya pasti update. Jadi kami yang tidak milenial ini hanya memantau, meneropong kami, meneropong. Oh,
dia udah jalannya ke kanan, berarti kita teropong, udah benar nggak? Kita hanya meluruskan aja kalau dia melenceng. Kita tidak bekerja lagi, kita hanya memantau. Jadi nanti di kepengurusan baru nanti, kebanyakan pengurusnya saya jamin adalah kaum milenial. Agar semua kegiatan di DPC Pradi Medan lebih berkembang, lebih energik. Kalau bisa menghasilkan duit, bagaimana caranya bisa menghasilkan duit? Ya, jadi kita harus sharing-sharing bagaimana nanti kegiatan di DPC Pradi Medan. Jadi untuk di prakteknya ya, kalau masalah hak imunitas itu pendapat dari saya itu kita perlu sosialisasi ke aparat hukum yang lain. Jadi untuk tambahan nanti seiring sejalan nanti kita diskusikan dengan kawan-kawan atau rekan-rekan yang lain. Untuk teorinya perlu nanti dipaparkan oleh sekretaris kita Bapak Dr. Dani Sintara. Untuk sekarang ini saya sudahi dulu, nanti kalau perlu ada diskusi lanjutan nanti kita sharing-sharing lagi. Untuk teorinya kita persilahkan kepada Bapak Dr. Dani Sintara, dan jangan lupa ya Pak Dokter ya, pengalaman pribadinya di-sharing. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih kepada Kakak Ketua ya, Kakak Temisi Mare-Mare SHMH yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan, Abang Dasatria Baraja Haryanja, Ketua Tim Pemenangan Temis Dani, dan rekan-rekan advokat sekalian, peserta webinar kita pada siang hari ini. Sebelum memaparkan materi seperti yang diamanahkan oleh Kakak Ketua tadi, izinkan untuk membuka saya bacakan dulu sebuah pantun. Jalan-jalan ke tanah suci, maksud di hati ingin menambah amalan, bukan niat ingin menggurui, namun tak lain hanya ingin berbagi pengalaman. Matutu. Izin saya share screen dulu bahan materinya ya. I love you, Pak Sek. Di sini saya akan kental dengan nuansa teoritisnya. Nanti kita akan kolaborasi bagaimana mixed antara pengalaman teoritis dengan pengalaman praktis terkait dengan hak imunitas seorang advokat. Oke. Nah, di sini saya mengangkat sebuah judul ya, hak imunitas advokat antara implementasi dan solusi. Saya sering bertanya-tanya seperti ini, sebagai seorang akademisi ya, hak imunitas itu yang sepengetahuan saya atau yang dikenal orang awam itu adalah hak kekebalan. Kalau boleh bertanya, kalau kata Kak Temisi Mare-Mare tadi, bagaikan orang bercinta, pertanyaan lanjutannya, hak imunitas di manakah dirimu kini? Kenapa? Karena hak imunitas itu bagaikan asing dalam dunia praktisi yang harus menjadi hak seorang advokat. Nah, maka dari itu dalam tataran teoritis saya akan memantau, akan meneropong bagaimana sebenarnya hak imunitas ini merupakan hak normatif dari seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Artinya, tak seorang pun advokat itu yang bisa luput dari yang namanya hak imunitas. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang hak imunitas, bagaimana combine atau perpaduan antara desain dengan dasolennya, antara teori dengan prakteknya. Apakah dalam tataran praktek, hak imunitas itu demikian indahnya? Apakah sudah terpenuhi? Banyak pemikiran-pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang menghantui kita, sehingga memunculkan keraguan-raguan bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Artinya, kadang dia ragu-ragu, ini nanti bisa ditersangkakan atau tidak, ini boleh atau tidak. Sejauh mana sih sebenarnya hak imunitas yang dimiliki oleh seorang advokat itu sendiri? Nah, saya akan mulai ya, ketika kita berbicara tentang hak imunitas, pada prinsipnya
hak imunitas seorang advokat itu memiliki dasar hukum, bukan hanya di undang-undang advokat sendiri. Akan tetapi, pemberian hak imunitas bagi seorang advokat itu secara yuridis normatif dia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara yuridis konstitusional dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Ketika kita berbicara negara hukum atau rule of law, sekurang-kurangnya menurut AFDC ada 4 karakteristik dari sebuah negara hukum. Saya tidak akan jabarkan satu persatu, tapi prinsip yang pertama dari sebuah negara hukum itu adalah ada yang namanya the human right, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ketika kita berbicara hak imunitas, maka itu adalah hak asasinya seorang advokat untuk tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan di dalam menjalankan profesinya. Itu grand norm-nya, norma dasarnya. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan salah satu tujuan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau bangsa Indonesia masih mengakui akan keberadaan advokat, maka selama itu pula lah bangsa Indonesia harus melindungi yang namanya profesi advokat. Lain hal, kalau Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah tidak mengakui adanya yang namanya profesi advokat, hapuskan saja undang-undang advokat. Tak usah dilindungi advokat. Tapi selama bangsa Indonesia masih mengakui adanya advokat, maka selama itu pula lah bangsa Indonesia harus melindungi yang namanya profesi advokat. Jadi, ketika kita berbicara yuridis normatif, yuridis konstitusional, bahwasanya perlindungan terhadap advokat atau yang dikenal dengan istilah hak imunitas advokat itu diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada prinsip negara hukum yang menjamin adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum atau yang dikenal dengan asas equality before the law. Kemudian turunan daripada yuridis normatif itu diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Saya yakin rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu sekalian, sudah membaca seluruh undang-undang advokat itu. Tidak mungkin, karena sudah lulus ujian pradi semua. Karena salah satu materi ujian pradi itu adalah undang-undang advokat. Kita sudah sama-sama baca bahwasanya di dalam pasal 16 undang-undang advokat itu dengan tegas disebutkan bahwasanya advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata di dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik, garis bawahi, dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klaim di dalam sidang pengadilan. Itu kata pasal 16 Undang-Undang Advokat, baik di dalam sidang pengadilan. Dan dijabarkan lebih lanjut oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013. Dijabarkannya bukan hanya di dalam pengadilan, tapi juga di luar pengadilan. Artinya, secara yuridis normatif, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam prinsip negara hukum, dalam Undang-Undang 18 2003, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalam Kode Etik Advokat Indonesia sendiri, dijamin yang namanya hak imunitas advokat, yaitu untuk tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam menjalankan profesinya dengan kita. Itu kalau kita berbicara dalam tataran yuridis normatif. Nah, apa sih sebenarnya tujuan utama undang-undang advokat itu? Kenapa sih advokat itu diberi hak imunitas? Tadi itu pertanyaan yang mendasar. Apakah setiap profesi itu diberikan hak imunitas? Kita tidak usah bergeser ke profesi lain, kita konsen di profesi kita. Semuanya itu tidak terlepas dari tujuan undang-undang advokat itu sendiri, yaitu hak imunitas itu diberikan untuk perlindungan terhadap profesi advokat itu sendiri. Agar apa? Pertama, dia bebas. Bebas dalam kategori
dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun di dalam menjalankan profesinya. Kemudian dia mandiri. Nah, di sini kita bedanya dengan aparat penegak hukum yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Kakak Ketua tadi. Di seluruh aparat penegak hukum yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, dalam konteks criminal justice system, hanya advokatlah yang tidak digaji oleh negara. Makanya dia mandiri. Dia hidup sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kemudian dia harus bertanggung jawab. Itulah salah satu spirit daripada perlindungan terhadap profesi advokat. Kemudian di dalam menjalankan profesinya, advokat itu harus sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Jadi spiritnya harus jelas dulu. Tujuannya utamanya itu adalah untuk memberikan perlindungan terhadap profesi advokat itu sendiri. Maka dari itu, sangat patut dan beralasan hukum ketika advokat itu sebagai sebuah profesi, dia diberikan hak imunitas, walaupun antara desain dan dasolennya, antara teoritis dan praktisnya, terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Dan hal itulah yang akan kita luruskan pada webinar siang hari ini. Maka kita harus bisa mengukur, ada output yang kita peroleh, sejauh mana sih sebenarnya hak imunitas itu berada di genggaman tangan seorang advokat, atau dalam keadaan bagaimana hak imunitas itu bisa dipegang teguh atau tidak diberikan kepada seorang advokat. Supaya apa? Supaya kita bisa menimbulkan kepercayaan diri di dalam menjalankan profesi. Tidak seperti yang dikatakan Kakak Temis Simare-Mare tadi, saya sendiri dalam menjalankan profesi saya tanpa babi bu, yang saya kirim itu somasi. Somasinya diketahui oleh klien, saya ditersangkakan. Artinya apa? Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwasanya ada batasan-batasan tertentu kapan hak imunitas itu bisa diberikan kepada seorang advokat. Nah, kemudian ternyata ketika kita berbicara tentang hak imunitas seorang advokat, ternyata hak imunitas advokat itu tidak hanya berada dalam konteks hukum nasional. Ternyata hukum internasional juga memberikan sebuah instrumen hukum bagi seorang advokat. Bayangkan, kalau misalnya kita memiliki hak imunitas, ternyata diabaikan oleh aparat penegak hukum yang lain. Yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang lain itu bukan hanya instrumen hukum nasional, akan tetapi instrumen hukum internasional pun mereka labrak, dan tentu itu akan menjadi citra yang buruk dalam penegakan hukum suatu negara. Nah, berdasarkan hasil inventarisir saya, setidaknya ada 3 instrumen hukum internasional yang memberikan hak imunitas bagi seorang advokat. Yang pertama itu ada yang namanya Basic Principle on the Rule of Lawyers, yang berarti bahwa pemerintah wajib menjamin advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum. Kemudian organisasi advokat internasional pun menetapkan yang namanya Standard for Independence of Legal Profession, yang secara lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga secara administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya, membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah. Artinya, kalau kita merujuk kepada pasal 16 Undang-Undang Advokat, bahwasanya advokat itu tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Di Indonesia hanya sebatas perdata dan pidana. Tapi organisasi advokat internasional atau yang dikenal dengan istilah International Bar Association menambahnya, mencakupnya lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas perdata dan pidana, akan tetapi advokat itu juga tidak dapat dituntut secara administratif. Artinya lebih luas lagi. Nah, kemudian The World Conference of Independence of Justice di Montreal pada tahun 1983 yang mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan
yang dapat menjamin independensi advokat. Jadi berdasarkan 3 instrumen hukum internasional ini, kita sudah bisa memahami suatu wacana bahwasanya hak imunitas advokat itu bukan hanya berada dalam skala nasional. Dunia internasional pun mengakuinya. Kurang apa lagi hebatnya advokat itu? Dia diberikan hak imunitas. Tapi ingat, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, itu hanya dalam tataran teoritis. Bagaimana dalam tataran praktisnya? Tentu hal tersebut sudah sama-sama kita ketahui. Nah, saya masuk. Sebenarnya, saya masuk ke sini dulu ya. Kalau tadi kita sudah berbicara ada tataran hukum nasional, ada tataran hukum internasional yang menjamin yang namanya hak imunitas advokat, tapi dalam tataran prakteknya muncul yang namanya problematika terkait dengan implementasi hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya. Padahal satu-satunya profesi yang ada di dunia ini yang dikenal dengan istilah profesi yang mulia hanya advokat. Enggak ada. Coba cari, tunjukkan sama saya, sama kita semua, profesi yang mulia. Profesi ya, bukan sebutan individualnya. Kalau hakim mungkin yang kita sebut yang mulia. Tapi profesi hanya advokat yang dikenal dengan istilah officium nobile. Tapi walaupun dia sebagai profesi yang mulia, penempatan profesi itu di mata aparat penegak hukum yang lain sering mengalami suatu problematika. Saya menginventarisir ada 4 problem kita dalam menjalankan profesi advokat ini. Yang pertama, masih adanya advokat yang dikriminalisasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, termasuk pengalaman pribadi saya. Dikriminalisasi. Loh, Pak, kenapa? Emangnya Pak advokat itu boleh ditangkap begitu saja atau tidak boleh ditangkap sama sekali? Memang hak imunitas ini memunculkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah advokat itu tidak boleh dipidana? Yang kedua, bagaimana cara mempidananya? Maka dari itu ketika kita berbicara masih ada advokat yang dikriminalisasi, konteksnya bagaimana? Kalau kita berbicara konteks hak imunitas advokat baik berdasarkan undang-undang advokat maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 dengan tegas disebutkan bahwasanya advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melakukan pembelaan terhadap klaimnya yang dilaksanakan dengan itikat baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, advokat itu tidak bisa dijerat secara hukum ketika dia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik, sepanjang berkaitan dengan tugas profesi. Tapi ketika yang dia lakukan itu di luar tugas profesinya, tidak menutup kemungkinan advokat itu bisa dihadapkan ke hadapan para aparat penegak hukum guna dilakukan proses secara hukum. Jadi ada batasan, bukan berarti menjadi seorang advokat itu bisa sewenang-wenang dan tidak bisa diproses secara hukum atau yang dikenal dengan istilah kebal hukum kalau orang bilang sekarang. Tapi sepanjang dia jalankan profesinya dengan itikat baik, sepanjang itu pula hak imunitas melekat pada jiwa diri seorang advokat. Nah, kemudian permasalahan kedua yang saya inventarisir ketika hak-hak advokat itu di dalam menjalankan profesinya, dia tidak mendapat ruang bebas dalam melakukan pendampingan hukum. Itu sama-sama sudah kita ketahui. Kadang-kadang ya, kalau kita ke hadapan aparat penegak hukum, ini kan Pak masih tahap penyelidikan, ini kan Pak masih saksi. Saksi itu kan nggak bisa, nggak boleh didampingi advokat. Siapa bilang? Saya pernah berdebat ya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan saya dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPC Pradi Medan gara-gara mendampingi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan. Itu pada tahun 2014. Alasan mereka, Pak, ini saksi, tidak boleh didampingi. Berargu argumen, saya katakan, Pak, kalau tidak ada larangan berarti boleh.
Asas legalitas itu, Pak. Tidak ada saksi dilarang didampingi oleh advokat, berarti boleh didampingi. Pihak kejaksaan keberatan, saya tanya kepada saksi, karena dia menjadi tanggung jawab saya sebagai klien saya, Anda mau nggak diperiksa kalau tidak didampingi advokat? Nggak mau, katanya. Saya bawa pulang, lantas saya dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPC Pradi Medan. Nah, artinya proses-proses seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi advokat di dalam melakukan pendampingan hukum. Nah, bagaimana cara kita menyikapi itu? Kan itu yang penting sekarang. Seperti yang dikatakan Kak Temi Sumari tadi. Perkenalkan dong profesi kita, bangun dong komitmen. Maka dalam salah satu visi misi kita itu adalah menjaring kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain dan seluruh stakeholder, tapi dengan prinsip tidak bisa diintervensi. Nggak bisa, di zaman digital 4.0 ini, kita nggak bisa tidak berkolaborasi. Kita kolaborasi, tapi tetap menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Itu inventarisir masalah saya yang kedua. Kemudian, bahwasanya advokat itu tidak mendapatkan posisi yang setara dengan penegak hukum lainnya. Wajar. Wajar. Kenapa saya katakan wajar? Satu-satunya aparat penegak hukum yang tak digaji oleh negara advokat. Dan satu-satunya penegak hukum yang berpecah belah itu cuma advokat. Artinya, dalam kesempatan ini, mari kita tutup kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu bagaimana kita mendukung yang namanya single bar, agar melahirkan profesi-profesi advokat yang kredibel, berintegritas, dan berkualitas. Nah, kemudian inventarisir saya yang terakhir, yang terkait dengan profesi advokat itu adalah urgensi solidaritas sesama rekan sejawat. Nah, ini tadi, misalnya ada yang mengatakan, oh rekan sejawatku begini loh, nggak punya uang, katanya. Oh rekan sejawatku itu nggak ada duitnya, miskin, katanya. Itu kan nggak boleh. Dalam konteks sesama rekan sejawat, harus ada rasa penghormatan. Sama itu, saya sama mahasiswa saya sering marah. Bagaimana negara asing mau menghormati Indonesia sementara dirimu memaki-maki presiden? Bagaimana orang tuamu mau dihormati sedangkan kau melawan orang tuamu? Bagaimana profesimu mau dihormati sedangkan teman seprofesimu kau kucilkan, kau hina, kau bilanglah dia miskin, kau bilanglah dia ini. Nah, artinya solidaritas sesama rekan sejawat itu kurang. Ketika kita tidak solid, maka aparat penegak hukum yang lainnya akan rapuh memandang kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya memohon ya, saya meminta kepada rekan-rekan sejawat sekalian, jaga dong solidaritas kita sesama rekan sejawat. Agar apa? Agar tidak menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri di dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang advokat. Tuh. Nah, saya mau berbicara futuristiknya. Kedepannya bagaimana ini hak imunitas advokat itu? Bagaimana kita buat? Saya mau menawarkan choice, kita harus mereduksi bahwa tersimpanginya hak advokat sebagai wujud contempt of court dan perlunya perlindungan hukum bagi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu sudah pasti. Artinya, kenapa pelecehan terhadap profesi hakim di ruang pengadilan dikatakan contempt of court, sementara di pelecehan terhadap advokat tidak dikategorikan sebagai contempt of court. Kenapa? Karena dalam desain bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, advokat itu adalah sebagai aparat penegak hukum. Dan tidak satu dua advokat itu yang dikucilkan, dilecehkan di dalam menjalankan profesi. Kemudian, bagaimana kita mengkonkretisasi perlindungan hukum dan hak imunitas advokat sebagai nawacita undang-undang advokat? Artinya, semua itu tidak lebih daripada kepemimpinan. Nawacita undang-undang advokat itu untuk menjadikan advokat itu sebagai profesi yang mulia dan berwibawa, tidak terlepas daripada tampuk kepemimpinan atau nakhoda daripada organisasi advokat itu sendiri. Kalau nakhodanya, kalau pimpinannya tidak berwibawa dan tidak bisa mengusung bahwasanya profesi advokat itu adalah profesi yang berwibawa dan yang mulia,
maka selama itu pula lah hak imunitas advokat itu tidak bisa terpenuhi dan terus dikucilkan. Supaya apa? Supaya menciptakan suasana yang kondusif di dalam menjalankan profesi. Nah, kemudian yang terakhir, urgensinya untuk menciptakan suasana rekan sejawat yang memiliki solidaritas sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Saya berulang kali katakan sama teman-teman, sewaktu saya mengajar PKPA ya, saya katakan, kapankah seseorang itu dikatakan profesional? Secara sederhana dapat saya katakan, advokat itu bisa dianggap profesional ketika dia bisa menjunjung kode etik profesinya. Selama dia tidak bisa menjunjung kode etik profesinya, selama itu pula lah dia tidak akan dikatakan sebagai advokat yang profesional. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, rekan sejawat sekalian, bahwasanya hak imunitas advokat itu melekat pada diri seorang advokat manakala dia menjalankan profesinya dengan itikat baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Temis dan Pak Dani. Selanjutnya kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, kita persilahkan. Izin, Bu Moderator, saya ingin bertanya. Ya Pak, silakan Pak Satria Braja. Ya, terima kasih Bu Moderator yang baik hatinya dan cantik parasnya. Yang ingin saya tanyakan, bila Pak Dani Sintara berkenan tanpa menyebut nama, kira-kira bagaimana sih duduk perkara pengalaman Bapak sehingga dalam menjalankan profesinya sebagai seorang advokat bisa ditersangkakan? Karena kita tahu dalam undang-undang advokat sendiri, yang namanya advokat itu tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bu Moderator yang baik hati dan cantik parasnya. Baik, langsung saya tanggapi ya Pak Braja ya. Jadi untuk pengalamannya, memang sama-sama kita ketahui bahwasanya undang-undang advokat itu menjamin hak imunitas advokat. Bukan hanya itu, bahkan lebih diperluas lagi daya jangkau atau daya jelajah profesi advokat itu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 26 tahun 2013. Kenapa? Karena kalau di dalam undang-undang advokat itu, pasal 16 itu kan hanya di dalam pengadilan, kemudian diperluas lagi di luar pengadilan. Nah, pada saat itu saya membela seseorang ya, katakanlah PTA itu saya bela. Lantas itu kasusnya waktu itu kasus utang piutang ya, saya kirim somasi. Somasi itu saya kirim setelah saya cross check dulu sama klien saya, diperiksa oleh klien saya. Oke, setelah kami diskusikan, kemudian saya kirim. Apa yang menjadi isi daripada surat somasi saya itu kan yang mengetahui secara pasti itu adalah klien saya. Kenapa? Karena dia yang mengalami secara langsung. Setelah saya kirimkan somasi itu, ternyata menurut somasi yang orang yang dituju oleh somasi itu, isinya tidak benar. Isi somasi itu tidak benar. Dilaporkannya. Harusnya dalam hukum, kalaupun itu tidak benar, yang dilaporkan itu adalah klien saya. Ini enggak, saya pun dilaporkan. Diperiksa di kantor polisi.
Nggak tahu saya kapan diapanya, langsung datang surat panggilan, dilampirkannya terus surat dari DPC Pradi Medan terkait dengan izin pemeriksaan saya sebagai seorang advokat. Nah, pada prinsipnya harusnya kalau menurut undang-undang advokat, saya itu tidak boleh saya diperiksa. Kenapa? Karena yang membuat somasi itu memang saya, tapi kan atas perintah dan persetujuan klien saya. Maka dari itu saya katakan, ini sebenarnya terjadi ketimpangan di dalam pemberian atau jaminan terhadap hak imunitas advokat. Kalau segampang itu memeriksa advokat di dalam menjalankan tugas profesinya, saya yakin tidak ada satu orang pun yang mau menjadi seorang advokat. Nah, maka dari itu berdasarkan pengalaman yang demikian, ya terus terang saya katakan saat itu saya berhadapan dengan salah satu petinggi DPC Pradi Medan. Artinya jangan pernah membawa, kalau kita ya misalnya saya duduk jadi sekretaris DPC Pradi Medan atau Kak Temis duduk menjadi ketua DPC Pradi Medan, ketika ada perkara kita yang berhadapan dengan rekan sejawat yang lain, tidak usahlah kita gunakan Dewan Kehormatan itu sebagai ajang untuk menyurutkan langkah rekan sejawat kita. Artinya saya mau memastikan, saya yakin Kak Temis tidak akan mau seperti itu. Ya, sewenang-wenanglah dia, sementang-mentang dia ada jabatan di DPC Pradi Medan, dia berhadapan dengan kita yang masih junior ini, dia gunakan hal-hal yang demikian. Saya pikir tidak usahlah seperti itu. Ya Kak Temis ya sepakat itu ya. Maka dari itu berdasarkan pengalaman yang pahit itu, saya pikir tidak seindah yang kita bayangkan bagaimana hak imunitas advokat itu. Demikian, Pak Satria Brajarianca. Tambahan sedikit Bang, izin Bu Moderator. Jadi surat rekomendasi pemeriksaan Abang dan Sekretaris tadi oleh Dewan Kehormatan DPC Pradi Medan terbit, apakah ujuk-ujuk begitu saja tanpa meminta keterangan dari yang bersangkutan atau Abang dan Sekretaris, atau bagaimana Bang? Terima kasih. Enggak tahu saya enggak pernah diperiksa. Saya enggak pernah. Tiba-tiba sudah aja, ayo udah. Tapi ya, saya masih punya keyakinan keadilan itu akan tegak di tempat yang tepat. Jadi statusnya sekarang bagaimana Bang? Apakah masih tersangka? Sudah SP3 Bang ya? Enggak ada upaya pra-peradilan terhadap SP3 tersebut dari pihak lawan, begitu Bang? Enggak ada. Oke, berarti sudah case close ya Bang ya? Case close. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang Dani, sangat sekali, sangat mencerdaskan sekali. Terima kasih Bu Moderator yang baik hatinya dan cantik parasnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria Braja. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo rekan-rekan, kita sharing-sharing, didiskusikan apa yang mau didiskusikan. Pengalaman pribadi, pengalaman tetangga, pengalaman keluarga juga boleh kita bahas di sini. Bukankah begitu, moderator? Benar Ibu Temis. Iya, biar nggak ngantuk kita Ibu moderator, ya kan? Atulo. Bertanya dulu Atulo. Hah? Mantap, mantap. Iya, ada yang mau di-sharingkan Atulo? Udah pas, Bu, udah pas. Udah pas. Udah pas ini ya, yang sedap ya. Ya. Oh, gitu. Udah ambil kartu Atulo? Gimana, Bu? Udah ambil KTA baru? Kan masih belum ujian, Bu. Tanggal bulan 2 ini baru ujian. Oh, gitu. Iya. Oke. Ayo ini
Siapa lagi? Sharing-sharing kita. Bang Abangda Bagus Firman Wibowo, silakan pertanyaannya Bang. Izin moderator mau bertanya. Silahkan Bang Bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dani. Sore. Perkenalkan, nama saya Bagus. Yang ingin saya tanyakan, saya juga baru dilantik sebagai advokat 2021. Pak Dani, saya ingin bertanya Pak, apakah sejauh ini hak imunitas sebagai advokat, apakah sudah dijalankan dengan baik Pak? Terima kasih Pak, itu ya pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Saya tanggapi langsung ya. Silakan Pak Sekjen. Ya. Mantap juga pertanyaannya, tapi membingungkan kita ya kan. Apakah hak imunitas advokat itu sudah dijalankan dengan baik? Artinya dia bicara, Pak Bagus ini bertanya, how law enforcement, ya, bagaimana penegakan hukum terhadap hak imunitas advokat. Nah, ketika itu kita dipertanyakan, maka kita berbicara antara desain dengan dasarnya. Bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang terjadi. Kalau kita berbicara regulatifnya, ya sangat indah sekali. Tapi bagaimana hak imunitasnya, hak imunitas advokat itu, apakah sudah dijalankan dengan baik? Saya pikir belum sebaik mungkin. Kenapa? Karena pada prinsipnya masih banyak advokat-advokat itu yang diperiksa di hadapan aparat penegak hukum, bahkan ditersangkakan di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang advokat. Yang lebih naifnya lagi, saya ada melihat beberapa waktu yang lalu di pemberitaan di media massa, bahwasanya advokat yang belum diperiksa di Dewan Kehormatan pun di dalam menjalankan profesinya bisa diproses secara hukum. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya gambaran tentang hak imunitas advokat itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. Belum sepenuhnya. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Artinya sebagai akademisi saya mau mengatakan, pembuat undang-undang advokat itu pun setengah hati di dalam merumuskan undang-undang advokat itu terkait dengan hak imunitas. Dalam kacamata akademisi sendiri, terjadi perdebatan di dalam pelanggaran terhadap hak imunitas advokat. Pertanyaan besarnya, apakah ada sanksi bagi aparat penegak hukum lain yang melanggar hak imunitas advokat? Jawabannya tidak. Sama itu, di dalam undang-undang advokat, advokat itu berhak untuk meminta dokumen ke aparatur manapun di dalam menjalankan profesinya. Kita sama baca itu di undang-undang advokat. Pertanyaannya, ketika kita minta dan tidak diberikan oleh aparatur negara yang lain dokumen yang kita minta dalam rangka pembelaan terhadap klien kita, apakah ada sanksi
bagi mereka? Jawabannya tidak. Sama seperti tadi, ada aparat penegak hukum yang lain melanggar hak imunitas advokat. Ada tidak sanksi kepada mereka? Tidak ada. Makanya serapu itulah pelanggaran terhadap hak imunitas advokat. Maka saya katakan setengah hati jadinya tafsir hukum terhadap undang-undang advokat itu sendiri, terlebih terhadap hak imunitas. Maka dari itu kalau pertanyaannya apakah sudah baik dilaksanakan hak imunitas advokat itu, jawabannya tidak sebaik seperti yang kita bayangkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Advokat, putusan MK, Kode Etik Advokat, bahkan instrumen hukum internasional yang menempatkan hak imunitas itu harus diadakan atau dilindungi oleh negara itu sendiri. Terima kasih, Bang Firman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dhani atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Izin Bu Moderator saya ambil alih karena saya lihat udah rampung semuanya. Sebelum kita closing, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Temi Simare-Mare, Kakanda Temi Simare-Mare, dan Abang Dadani Sintara untuk menyampaikan closing statement baik terkait dengan tema webinar pada hari ini maupun terkait dengan pemilihan bakal calon Ketua DPC Pradi Medan pada Musyab ketiga yang akan dilaksanakan di Hotel Danau Toba Internasional pada tanggal 12 Februari 2022. Dan jangan lupa nanti akan debat kandidat pada tanggal 3 Februari 2022 yang akan dilaksanakan secara hybrid. Pertama di Indonesia secara online dan offline di Hotel Adi Mulia Jalan Diponegoro. Yang ketiga, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan webinar kembali untuk melakukan pembekalan kepada teman-teman advokat maupun para calon advokat muda yang tema-temanya akan menarik berkaitan dengan apa nanti bisa di-sharing kita ke panitia. Kepada Kakanda Temis dan Abang Dadani, silakan closing statement-nya, Bang. Terima kasih. Oke, buat rekan-rekan semua yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan yang ada di acara webinar ini. Untuk selanjutnya, saya mengharapkan kita semua semangat ya, semangat. Ini semangat ini yang membuat kita bertahan di dunia profesi advokat ini. Semangat, percaya diri, dan tetap update ya, ilmu pengetahuan hukum tetap update, tetap semangat. Profesi kita adalah profesi yang sangat mulia ya. Jadi kita harus menjaga harkat dan martabat kita. Jangan pernah melecehkan ya teman sesama seprofesi. Itu sama saja mencoreng muka sendiri. Ya, kita harus menjaga marwah dan martabat sesama rekan advokat. Jadi untuk kedepannya saya calon ketua DPC Pradi Medan bersama dengan duet saya Dr. Dhani Sintara, mengharapkan doa dan dukungan dari rekan-rekan semua yang hadir di webinar ini. Semoga kita bisa sukses dan dapat memenangkan kontes pemilihan ketua DPC Pradi Medan tersebut. Dan program-program yang akan kami sudah utarakan itu adalah suatu komitmen kami, pasangan saya dan Dr. Dhani Sintara. Semoga Tuhan mengizinkan agar semua komitmen-komitmen yang telah kami ucapkan ya, karena saya dan sekretaris saya Dr. Dhani Sintara adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi
apa yang kami ucapkan semoga direstui oleh Tuhan, itu akan kami laksanakan. Dan kami tidak mau janji yang muluk-muluk, ya. Kami tidak mau janji yang muluk-muluk karena janji itu adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Itulah keyakinan saya dan duet saya, Dr. Dani Sintara. Jadi kami memohon dukungan dan doa dari rekan-rekan semua, semoga kita bisa menang dan semua program-program yang telah kami janjikan dapat kita laksanakan dengan baik dan benar. Untuk itu saya mohon kepada Sekretaris Dr. Dani Sintara untuk menambahi kata-kata yang telah saya utarakan. Silakan Dr. Dani Sintara. Baik, terima kasih Kakak Temis Mare-Mare SHMH. Tadi sudah disampaikan ya, kita mohon doa dan dukungan rekan-rekan sejawat sekalian, bahwasanya advokat Kota Medan itu mengadakan pesta demokrasi pada tanggal 12 Februari 2022. Kita berharap rekan-rekan sejawat sekalian hadir, mendaftarkan diri untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 12 Februari tersebut. Insya Allah ya, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, apabila kita nanti diberikan amanah untuk memimpin DPC Pradi Kota Medan, kita akan berusaha sebaik mungkin menjadikan DPC Pradi Medan itu lebih baik lagi, terutama dalam segmen penguatan para advokat Kota Medan, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, menjamin hak imunitas advokat itu sendiri. Yakinlah, saya di bawah naungan bergandengan tangan dengan Kak Temis Mare-Mare akan memberikan kepastian kepada rekan-rekan sejawat sekalian, tidak satu pun bisa diperiksa di hadapan aparat penegak hukum sebelum ada rekomendasi atau surat dari DPC Pradi Medan untuk diperiksa di hadapan aparat penegak hukum yang lain, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Nah, bagaimana kalau seandainya itu terjadi dan kita kelolosan? Saya pastikan, mari sama-sama rame-rame kita datangi kantor aparat penegak hukum tersebut. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan sekali lagi saya memohon dukungan dari rekan-rekan sejawat sekalian. Mari kita berpesta demokrasi di tanggal 12 Februari 2022 di Hotel Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita buka dulu kameranya semua ya, biar kita foto-foto dulu ya. Bang Bagus, fotonya dibuka, kameranya dibuka Bang. Ya semua ya, kita buka kamera. Ya operator, ini tolong di take fotonya ya dari Zoom supaya cantik. Soalnya ada yang ke salon tadi pagi. Oke, silakan ya, Adinda Yuni. Kita berikan senyuman terbaik kita. Oke. Ya, itu ada berapa link ada berapa file tuh? Ada berapa itu deh? Ada berapa itu? Berapa ini? Berapa itu? Ya. Biar apa kali nanti itu? Oke, udah semua? Gigi udah kering ini? Iya, luar biasa. Oke, mantap, luar biasa, Pak. Udah semua? Udah, Pak. Semua ya, nanti kirim ke apa? Oke, tangannya jempol ke ini. Ke depan semua jempol ya, hidung jangan ya, tangan jempol aja. Oke. Dek Yuni tolong ya segera di-take ya. Pegal soalnya ya, luar biasa ya. Iya, tangan di depan ya, luar biasa. Bersama kita bisa. Subhanallah. Iya. Oke, udah semua Dek Yuni? Oke, terima kasih. Dalam waktu dekat kita akan webinar hukum terkait dengan kepailitan dan PKPU. Nanti pembicaranya ganteng dan pasti layak jual. Kami akhiri. Terima kasih Ketua, Bang Sek, rekan-rekan semua yang kami sayangi dan hormati. Kita semua sama, tidak ada ring 1, ring 2. I love you, babe. Oke. Terima kasih Bu Temis dan Bapak Dr. Dani Sintara. Terima kasih. Izin live ya, izin live. Silakan Bapak. Ya, kepada seluruh peserta, demikianlah webinar kita hari ini. Untuk waktunya